Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Kevin Saputra dengan NIM 21202034. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Kristen Satya-Wacana. Melalui kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mungkin sedikit apa sih komunikasi itu dan hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam melakukan komunikasi yang benar dan efektif. Perlu kita ketahui, sadar maupun tidak sadar, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah melakukan yang namanya komunikasi. Baik itu yang kita lakukan antar pribadi, komunikasi yang kita lakukan antara kelompok kecil, atau bahkan komunikasi yang kita lakukan dengan massa yang banyak. Pembahasan ini saya angkat karena seringkali dalam berkomunikasi kita sebagai komunikator masih sering melakukan kesalahan, sehingga terjadi yang namanya miskomunikasi, yang akhirnya dari miskomunikasi tadi membentuk persepsi baru yang tidak sesuai dengan informasi yang kita berikan. Nah, khusus dalam pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan kepada kita hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam melakukan komunikasi yang baik dan benar. Hal ini saya tujukan sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah komunikasi bisnis, serta diharapkan informasi yang saya berikan dapat mengedukasi atau membantu kita dalam melakukan komunikasi yang baik dan benar, atau bahkan bisa mengembangkan kemampuan komunikasi kita. Nah, masuk kepada pengertian komunikasi. Komunikasi secara umum diartikan sebagai proses antara seseorang atau beberapa kelompok atau kelompok masyarakat untuk menggunakan informasi yang tersebar agar terhubung dengan lingkungannya. Sedangkan menurut pakar yang bernama David Caberlow, menurut penuturannya, komunikasi merupakan instrumen dari interaksi sosial yang berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain, serta mengetahui keberadaan diri sendiri. Lebih lanjut, menurut penuturannya, komunikasi ditujukan untuk menciptakan keseimbangan di dalam masyarakat. Nah, pada umumnya, komunikasi terbagi menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal ini merupakan penyampaian informasi yang dilakukan secara lisan ataupun tertulis antara manusia lewat kata-kata ataupun melalui simbol yang mengandung arti sesuai dengan bahasa yang dipahami. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal, komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tanpa kata-kata. Maksudnya bagaimana? Mungkin baik itu melalui gerakan tubuh, melalui kontak mata, ekspresi wajah, melalui emosional, ataupun melalui gerakan isyarat, bahkan melalui bersentuhan dan juga melalui bunyi dan bau. Oke, berikutnya kita masuk kepada fungsi daripada komunikasi. Setidaknya ada 4 hal yang menjadi pokok utama melalui fungsi komunikasi itu sendiri. Yang pertama itu menyampaikan informasi. Komunikasi memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi, misalnya disampaikan melalui buku, melalui media, baik dalam televisi, atau hingga informasi pribadi yang disampaikan melalui media sosial. Nah, fungsi daripada komunikasi yang kedua yaitu mendidik. Manusia mulai dari tumbuh, dari kecil hingga dewasa, pasti melalui yang namanya komunikasi. Hal itu disampaikan kepada cara orang tua mendidik mereka. Mereka orang tua akan memberikan pemahaman apa itu yang baik dan yang buruk, dan kemudian biasanya komunikasi ini lanjut kepada jenjang pendidikan. Dari sini kita mendapat pendidikan dan kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, fungsi ketiga daripada komunikasi yaitu menghibur. Komunikasi juga dapat menjadi alat untuk menghibur seseorang nih, misalnya dalam menyampaikan rasa simpati ketika seseorang bersedih, kemudian melalui acara televisi yang menyenangkan, dan juga melalui musik dengan lirik penyemangat. Semua itu merupakan bentuk komunikasi. Nah, yang keempat, fungsi daripada komunikasi itu sendiri yakni mempengaruhi. Komunikasi dapat mempengaruhi tindakan dan pemikiran seseorang. Contoh nih, ketika kita melakukan sosialisasi akan kesadaran lingkungan, hal ini merupakan bentuk komunikasi yang mempengaruhi orang lain untuk peduli terhadap lingkungannya. Nah, biasanya juga dalam komunikasi bisnis penggunaannya itu kita perlukan untuk kepentingan yang berkaitan tentang bisnis. Nah, berikutnya tujuan daripada berkomunikasi, yakni setidaknya ada 4 nih. Yang pertama, attitude change. Maksudnya apa? Komunikasi itu diharapkan dapat merubah sikap para komunikan.
Hal ini dilakukan oleh tadi komunikator. Nah, yang kedua yaitu opinion change. Artinya apa? Perubahan pendapat. Hal ini seketika komunikator tadi melakukan komunikasi, diharapkan komunikasi dapat melakukan perubahan pendapat. Yang berikutnya yaitu behavioral change, yakni perubahan perilaku. Dari perubahan perilaku akhirnya menuju kepada tujuan yang keempat, yakni social change, yakni perubahan sosial. Oke, berikutnya faktor yang mempengaruhi komunikasi. Setidaknya ada 3, yakni variabilitas dari daya tarik komunikator, dan yang kedua kemampuan pesan untuk membangkitkan tanggapan, dan yang ketiga kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami. Dari ketiga aspek tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan apakah komunikasi yang kita lakukan itu efektif atau malah sebaliknya, atau malah akan menciptakan miskomunikasi. Maka dari itu sangat perlu untuk memperhatikan bagaimana melakukan komunikasi yang baik. Jadi dalam melakukan komunikasi yang baik perlu memperhatikan agar membuat komunikasi itu efektif, kita perlu mengetahui yaitu basic principles yang biasanya dikenal dengan 7C. Yang pertama itu adalah complete. Maksudnya apa? Informasi yang diberikan itu harus lengkap. Yang kedua itu clear. Dalam berkomunikasi, seorang komunikator harus jelas dalam penyampaian informasi dan juga dapat dimengerti. Dan yang ketiga yaitu concise. Dalam berkomunikasi kita dituntut untuk menyampaikan dengan ringkas dan tidak bertele-tele. Dan yang keempat itu adalah concrete. Dalam melakukan komunikasi, komunikator harus memberikan informasi yang lugas dan informasi yang tidak multitafsir. Dan yang kelima adalah correct, yakni informasi yang disampaikan harus benar, bukan hanya sekedar informasi yang mengada-ngada saja nih. Dan yang keenam adalah considerate, yakni kita sebagai komunikator harus punya rasa empati dan memahami apa sih yang diinginkan oleh audiens kita. Nah, yang paling terakhir nih, yang paling penting juga yaitu courteous, yakni berkomunikasi. Tentu saja dalam berkomunikasi harus memiliki sikap sopan santun dan mengeluarkan kata-kata yang positif. Nah, dari semua apa yang telah saya sampaikan tadi, baik itu apa itu komunikasi dan hal-hal yang perlu kita ketahui, kita masuk kepada kesimpulan nih. Dan semua itu perlu kita ketahui dalam kehidupan ini, manusia dalam melakukan kehidupannya tidak lepas yang dari namanya komunikasi, sehingga kita dituntut untuk bisa memahami hal dasar bagaimana melakukan komunikasi yang baik dan membuatnya menjadi efektif. Kemampuan komunikasi ini pula yang akan mendorong seseorang selangkah lebih maju. Serta dalam berkomunikasi kita perlu memperhatikan basic principles tadi agar tercipta komunikasi yang efektif dan yang baik. Baik, sekian yang bisa saya bagikan. Semoga sedikit gambaran dan hal dasar dalam berkomunikasi tadi yang saya sampaikan itu dapat membantu kita semua dan dapat mengedukasi kita semua. Sekian dan terima kasih.